Shalom jemaat Tuhan, bersuka cita kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita supaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang memperkenankan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kepada siapa kita akan mempersembahkan seluruh pujian penghormatan kita di hari ini. Ibadah ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menjaga dan memeliharanya dengan segala kesetiaan. Turun kiranya atas engkau sekalian saudaraku, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari bersama kita mau bersorak bagi Dia, Tuhan yang perkasa. Dialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, jiwaku kan bersorak. Ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Mari sama-sama yang katakan, bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Mari kita mau terus bersorak bagi Dia, Tuhan kita yang perkasa. Sekali lagi sama-sama. Sama-sama katakan, Tuhan Kau perkasa. Perkasa, setia selamanya.
Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang perkasa. Engkaulah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dan terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas setiap anugerah yang terus Engkau nyatakan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih mendukakan hati-Mu. Kami meragukan keberkuasaan-Mu, dan bahkan kami berubah setia. Karena itu bentuk kami Tuhan untuk semakin hidup mendekat dan menyenangkan-Mu saja. Inilah kerinduan setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hadapan Yesus Kristus Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, segenap jiwa dan raga kami Tuhan, kami persembahkan padamu Tuhan. Nyatakanlah jalan dan kebenaran buat kehendak-Mu dalam kebenaran firman yang akan kami dengar saat ini Tuhan. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me I give
Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Pentakosta. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah Pentakosta kedua kita di tengah masa pandemi yang masih belum berakhir. Seri perayaan peringatan sejak minggu-minggu sengsara, Jumat Agung, Paskah, lalu kemudian kenaikan Tuhan, dan saat ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan walaupun di tengah situasi yang sangat-sangat tidak mudah sampai hari ini masih harus kita jalani, tapi anugerah dan pertolongan Tuhan secara khusus anugerah dari Roh Kudus terus hadir secara nyata dalam kehidupan kita sesuai dengan janjinya mengajar, menghibur, meneguhkan dan menguatkan kita. Karena itu hari ini di hari Pentakosta ini kita akan kembali menyediakan diri, hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan secara khusus berkenaan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan kesetiaan-Mu memimpin, menyertai, memelihara kehidupan kami sampai tiba hari ini ketika kami bersama-sama merayakan peristiwa turunnya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan di sepanjang abad, di sepanjang masa dan di segala tempat. Allah Roh Kudus yang menyatakan kasih setia, yang menyatakan karya dan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian, berjuang sendirian di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kami sungguh memohon pertolongan dan anugerah-Mu juga hari ini ketika kami sama-sama di tengah perayaan Pentakosta ini akan merenungkan dan kembali merefleksikan akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau sendiri yang berkenan memimpin kami, supaya kami bukan hanya ditambah wawasan iman kerohanian kami, pengenalan kami tentang Engkau ya Allah Roh Kudus, tapi juga lebih dari itu biarlah ini membuat kami juga makin rindu untuk bergaul erat dekat dengan-Mu dan menjalani kehidupan dalam ketaatan pada pimpinan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu menyertai kami, menyertai hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya juga, supaya waktu ini tidak menjadi kesia-siaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohonkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita bicara soal Pentakosta, kita bicara secara spesifik tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu kira-kira yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, hari ke-50 setelah Paskah kebangkitan. Hari itu dikatakan Roh Kudus turun memenuhi kehidupan para murid, ya. Lalu kemudian mereka memulai pekerjaan mereka, karya dan panggilan mereka sebagai saksi-saksi Tuhan. Pertama-tama di Yerusalem, lalu kemudian seperti janji Tuhan ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita bicara soal Pentakosta, kita bicara soal bagaimana Roh Kudus turun dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk dalam kehidupan-Mu dan kehidupanku hari ini dan bahkan nanti sampai akhir zaman. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, maka satu hal yang penting adalah mari kita terus katakanlah mempelajari, menyediakan diri untuk dibentuk pikiran dan hati kita untuk makin mengenal akan karya daripada Allah Roh Kudus. Waktu kita bicara soal pengajaran tentang Allah Roh Kudus, saudaraku, saya mendapati minimal ada 3 isu yang seringkali menimbulkan perdebatan dan bahkan mungkin tidak jarang menjadi bahan atau dasar pengajaran yang menyimpang atau pengajaran yang keliru. Yang pertama adalah tentang isu tentang menyangkut Roh Kudus sebagai pribadi Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanya sekedar sebagai semacam tenaga, sebagai semacam kuasa, ya, dalam penampakan-penampakan yang terjadi di catatan gereja mula-mula, katakanlah di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Roh Kudus seperti lidah-lidah api, angin bergemuruh. Maka dikatakan Roh Kudus tidak lebih dari sekedar pengaruh, kuasa, seperti tenaga dalam dan lain sebagainya.
Gereja kita, saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, ketika belajar firman Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan tidak pernah mengajar sedemikian. Firman Tuhan jelas mengajar bahwa Roh Kudus pertama-tama adalah pribadi. Artinya ia punya pikiran, punya perasaan, tapi juga punya kehendak. Dicatat dalam firman Tuhan bagaimana Allah Roh Kudus itu mengajar, menghibur, menguatkan orang percaya. Pikiran ada. Roh Kudus dikatakan jangan sampai kita sebagai orang percaya mendukakan Roh Kudus. Itu bicara soal perasaan. Dikatakan juga Roh Kudus itu bukan cuma mengajar, menegur, menghibur orang percaya. Tapi dikatakan juga dalam surat Paulus dalam 1 Korintus, misalnya Roh Kudus juga adalah Allah pribadi yang membagi-bagikan karunia rohani kepada masing-masing orang percaya sesuai kehendaknya. Ada yang diberi A, ada yang diberi B, ada yang diberi 1, ada yang diberi 3 dan seterusnya. Masing-masing sesuai kehendaknya. Jelas Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar tenaga, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar angin, pengaruh dan lain sebagainya. Lebih penting lagi, Roh Kudus adalah Allah. Sama ilahinya, sama mulianya, sama agungnya dengan pribadi pertama yaitu Allah Bapa maupun pribadi kedua Allah Anak Yesus Kristus. Kita tidak menyembah 3 Allah tapi kita menyembah satu Allah Tritunggal di dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena ketiga pribadi adalah Allah sama ilahinya. Jadi isu pertama jelas gereja kita menganut pengajaran bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan pengajaran yang lain. Yang kedua dan ketiga itu adalah isu yang berkaitan dengan karya Roh Kudus dan dampaknya dalam kehidupan kita. Ya, apakah Roh Kudus atau apakah kita sebagai orang Kristen setelah bertobat lahir baru perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Lalu kemudian kalau Roh Kudus itu betul-betul ada dalam hidup kita, tandanya apa? Apakah harus ada tanda berupa karunia-karunia spiritual, karunia-karunia rohani, ya? Yang salah satu yang paling banyak adalah diharapkan adalah karunia berbahasa roh. Gereja kita, saya sebagai pendeta yang belajar firman Tuhan mengajarkan gereja kita tidak berpikir demikian. Firman Tuhan jelas menegaskan kalau kita bisa bertobat memanggil Bapak sebagai Aba, kita bisa mengakui akan dosa kita, mengakui kejahatan kita, dan kita mengakui bahwa kita butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itulah tanda karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak perlu lagi yang namanya baptisan Roh Kudus, dan itu berarti tidak perlu lagi, tidak harus yang namanya kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan karunia rohani supranatural. Salah satunya sekali lagi adalah berbahasa roh. Gereja kita tidak menganut pengajaran sedemikian. Sekali lagi, kehadiran Roh Kudus itu hadir sejak saat pertama kita bertobat. Kita bisa lahir baru, kita bisa mengakui dosa kita, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu loh tanda Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus tidak perlu lagi dikatakan membaptis kita, memenuhi kita dengan cara seperti itu. Ya, lalu kemudian dikatakan maka tidak perlu lagi, tidak harus kita ini mengejar ataupun punya karunia-karunia yang sifatnya supranatural. Ya, berbahasa roh, karunia bernubuat, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tidak. Karena sekali lagi itu semua adalah karya dan kehendak Roh Kudus sesuai dengan kebijaksanaannya untuk membagikan kepada jemaat yang mana, kepada orang percaya yang mana, sesuai dengan rencana dan tujuan ilahinya. Maka bagi saya di tengah hari perayaan hari raya Pentakosta ini, ketika kita merayakan mengingat turunnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan apa sesungguhnya dampak nyata kehadiran Roh Kudus yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Bukannya itu tadi berkarunia, mengejar karunia yang sifatnya bersifat supranatural atau yang bersifat ajaib, tapi ada karunia-karunia yang lain,
karya-karya yang lain yang harusnya perlu menjadi refleksi, menjadi ujian parameter. Apakah kita ini hidupnya betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Itu adalah sebuah isu yang jauh lebih penting menurut saya. Karena itu saya mengajak saudara-saudara membuka dalam bagian surat Paulus kepada jemaat Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Saya bacakan bagi saudara-saudara demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini khususnya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Tadi saya membacakannya terlalu panjang satu ayat sampai ayat ke-21. Bagi saya 6 ayat ini sebetulnya diikat, justru intinya ada di tengah, yaitu di ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, atau dalam hal ini Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus pertama kali ditampilkan di hadapan kita sebagai manusia, sebagai gereja Tuhan, ya, yang dicatat oleh sejarah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika para murid, ya, khususnya ke-12 murid hari itu menerima anugerah, kuasa rohani, kuasa Roh Kudus, lalu kemudian mereka menyampaikan khotbah, dimulai oleh Petrus tapi kemudian juga oleh rasul-rasul yang lain, menyampaikan khotbah kesaksian tentang Kristus Yesus kepada khalayak, yang kemudian oleh khalayak hari itu mereka mendengar para rasul seakan-akan berbicara dalam bahasa mereka, dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Seperti yang kita pahami Bapak Ibu Saudara, umat Yahudi hari itu tuh sudah tersebar ke berbagai kota, ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Memang kebanyakan dalam satu kesatuan di bawah penjajahan pemerintahan Romawi. Mereka tinggal, mereka lahir, dibesarkan, ya, mereka hidup di daerah masing-masing, sehingga bahkan bahasa mereka pun, dialek-dialek mereka pun sudah dipengaruhi oleh lingkungan setempat di mana mereka dilahirkan atau dibesarkan. Jadi mereka itu kemudian dalam 1 tahun 1 kali minimal biasanya, lalu kemudian mereka datang berbondong-bondong, khususnya para prianya, pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya utama sebagai orang Yahudi. Maka dikatakan hari itu di masa ketika orang Yahudi merayakan Pentakostanya sendiri, hari itu sebetulnya di Yerusalem dipenuhi dengan berbagai orang Israel keturunan Yahudi, tapi yang mereka sudah tinggal di berbagai tempat yang sudah terpencar-pencar dengan segala bahasa dan budaya yang mulai berbeda. Hari itu dikatakan para murid 12 rasul ini menerima kuasa Roh Kudus lalu menyampaikan khotbah, ya, dalam bahasa mereka, tapi kemudian didengar oleh khalayak masing-masing itu bahasa sesuai dialek logat daerah masing-masing, daerah setempat masing-masing. Itu sebabnya bagi orang lain yang tidak paham, yang tidak ngerti, lalu dianggap sepertinya para murid ini sedang mabuk, lalu kemudian menceracau, ngomong tidak karu-karuan, tidak tahu ngomong apa. Padahal sebetulnya yang didengar adalah bisa jadi itulah bahasa daerah orang lain. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus yang dicatat oleh sejarah, yang dilihat pertama kali oleh
orang Kristen atau oleh gereja Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar firman Tuhan, sebetulnya Roh Kudus bukan baru ada saat itu. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia ada bersama-sama dengan Bapa dan Kristus dari kekekalan dan terus ada sampai kekekalan. Sebagai ciri Allah yang kekal. Ya, jadi Roh Kudus bukan berarti baru ada atau baru bekerja. Roh Kudus bekerja bersama-sama Bapa dan Kristus sejak penciptaan, karya penyelamatan dan seterusnya. Termasuk hari ini ketika kita hidup dalam dunia ini di zaman anugerah ini sebagai gereja Tuhan. Nah, tapi saudara perhatikan, karya Roh Kudus itu terus berlanjut dalam kehidupan gereja, ya, sehingga ketika hari ini kita merayakan Pentakosta, saya sengaja memilih bukan peristiwa Pentakostanya yang kita renungkan, tapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang apa signifikansinya, apa dampaknya kehadiran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Paulus, rasul yang paling akhir di zaman Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, dia masih orang yang membenci Kristus dan para pengikutnya. Dia masih seorang pimpinan agama Yahudi, seorang anggota Sanhedrin yang ketat, yang keras terhadap orang Kristen. Tetapi kemudian pada waktunya Tuhan menjumpainya secara pribadi, ia bertobat lalu menjadi rasul yang terakhir. Ya, dikatakan lalu kemudian dalam masa pelayanannya ia menulis surat kepada Efesus, salah satu jemaat yang ia layani. Dalam Efesus pasal 5 ia bicara khususnya ayat 18 tadi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Atau dalam hal ini penuh dengan Roh Kudus. Paulus sebagai rasul Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus menasihatkan kita orang Kristen. Bukannya mengejar karunia-karunia, apalagi karunia tertentu, khususnya yang ajaib-ajaib, lalu membuat kita jadi seperti orang tanda kutip lebih hebat dari orang lain. Bukan, tapi mari kita sekarang mengejar di mana kita ini betul-betul menunjukkan diri kita sebagai orang yang sudah punya Roh Kudus, hidupnya seperti apa. Firman Tuhan menegaskan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam bagian ini, saudara, paling tidak ada dua hal nih, ya, secara sederhana yang bisa dibagikan. Ayat 18 ini saja. Pertama-tama dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu dituliskan dalam bentuk sebuah kalimat perintah yang kemudian sifatnya adalah terus-menerus, present, ya. Artinya apa? Dipenuhi Roh Kudus itu berarti bukan cuma satu kali, tapi terus-menerus. Ini bicara bukan kayak seperti kita katakanlah bisa menguasai satu keterampilan tertentu. Misalnya kita bisa fasih mengemudikan mobil, lalu kemudian setelah 5 tahun tidak pernah mengemudikan mobil, kemampuannya tidak hilang, masih bisa mengemudikan mobil lagi. Walaupun sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak pernah mengemudikan mobil. Bukan seperti itu. Dipenuhi oleh Roh Kudus ini diberikan sebagai sebuah perintah yang berulang. Nah, tapi apakah berarti kita itu harus dipenuhi, nanti Roh Kudus kosong, lalu kemudian dipenuhi lagi, kosong, dipenuhi lagi? Apakah seperti itu? Apakah seperti kita ini makan, hari ini saat ini sedang lapar, perutnya kosong, lalu kemudian kita makan, perutnya penuh, kenyang. Nanti setelah 8 jam perutnya kosong lagi, lalu kita jadi lapar lagi, lalu kita butuh makan lagi. Apakah seperti itu? Bukan. Jangan salah menafsirkan ayat ini seperti itu. Mari kita baca konteksnya lebih lengkap. Di perkataan sebelumnya, ini prinsip kedua yang saya ingin ajarkan. Paulus mengatakan dengan satu perbandingan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena dikatakan itu akan memimpinmu kepada hawa nafsu, atau dalam bahasa aslinya membuat engkau melakukan atau mengalami banyak penyelewengan, banyak perbuatan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus memberikan nasihat ini, jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Mabuk oleh anggur hari itu punya dua konteks. Yang pertama adalah konteks kehidupan sehari-hari. Mau bangsawan, mau orang tidak punya, kelas pekerja kasar, kelas rendahan, anggur itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai untuk mengalihkan
hidup ini dari penderitaan, kesengsaraan kalau orang miskin, ya. Lalu dikatakan mereka minum anggur, lalu kemudian mereka menjadi mabuk, mereka seakan-akan untuk sesaat waktu lamanya lupa pada kesulitan hidup mereka. Sementara orang-orang kaya memakai anggur untuk berpesta pora. Tapi kedua-duanya intinya setelah pakai anggur, setelah minum anggur, mereka akan kehilangan kesadaran mereka. Lalu kemudian membiarkan hidup mereka, tubuh mereka ini melakukan berbagai macam dosa. Hari itu dalam pengaruh paham hedonistik, mereka kemudian berpesta seks, mereka melakukan kejahatan, kekejian, kejijian, ini dan itu. Itulah budaya mereka di bawah pengaruh budaya Romawi. Jadi penggunaan anggur itu membuat mereka kehilangan kesadaran, kehilangan penguasaan diri, lalu kemudian jatuh dalam berbagai dosa, penyelewengan, kejahatan dan lain sebagainya. Konteks yang kedua adalah anggur kadang-kadang dipakai sebagai salah satu unsur dalam penyembahan berhala, ritual penyembahan berhala. Khususnya para pemimpin sekte, pemimpin kelompok-kelompok agama penyembahan berhala tertentu. Mereka sering pakai minum anggur, lalu kemudian itu membantu mereka seakan-akan mengalami trans atau bahkan kesurupan, kerasukan oleh roh berhala yang mereka sembah itu. Lalu kemudian di situ mereka membiarkan diri mereka dipakai oleh si roh jahat itu untuk mengatakan ini, mengajarkan itu, melakukan ini dan itu. Tapi baik konteks sehari-hari maupun konteks ritual penyembahan intinya sama. Yaitu orang yang pakai anggur kehilangan kendali atas dirinya, kehilangan kendali atas hidupnya, lalu kemudian melakukan hal-hal yang dia tidak sadari, tidak rencanakan sebelumnya. Nah, Paulus mengatakan jangan mabuk oleh anggur, baik dalam konteks dalam konteks sehari-hari ataupun konteks ritual, tapi hendaklah penuh dengan roh. Maka bagi saya pengajaran ini mengatakan ini berarti ini diperbandingkan ya. Ini kan diantitesiskan. Jangan mabuk oleh anggur, berarti jangan kamu membiarkan dirimu kehilangan kendali, dikuasai pihak lain. Dalam hal ini adalah anggur, dalam hal ini adalah si jahat, setan. Tapi penuhlah dengan roh. Berarti apa? Jangan dikuasai setan, melakukan dosa, tapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kata dipenuhi oleh roh itu lebih mengandung sebuah pengertian yang kuat tentang siapa yang kita minta mengendalikan hidup kita. Siapa yang kita berikan kesempatan untuk berkuasa, memimpin, mengemudikan arah kehidupan kita. Hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita pikirkan. Apa yang mewarnai hidup ini? Ya, apakah kita biarkan si jahat yang kemudian berkuasa atas hidup kita, ataukah Roh Kudus yang berkuasa dan memimpin kehidupan kita? Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus yang seperti ini, ketaatan, kerelaan, kesediaan memberikan kendali kepada pihak yang lebih berotoritas. Itu tidak bisa satu kali untuk seterusnya, tapi berulang kali. Karena kenyataannya hari ini waktu lagi waras, waktu baru dengar firman, waktu baru berdoa, apalagi doa puasa, wah kita masih bisa kupingnya tajam mendengar mungkin ya pimpinan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, jangan berbuat dosa ini dan itu. Tapi nanti setelah lewat sejangka waktu ya, kalau kumat gilanya, kumat berandalnya, lalu kemudian ujung-ujungnya kita tidak lagi taat sama Roh Kudus. Kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu kejahatan kita. Itu sebabnya dikatakan untuk taat dipimpin roh itu harus sifatnya komitmen, berulang, terus. Yang mungkin harus terus kita perbaharui, bahkan mungkin setiap harinya. Itu sebenarnya konteksnya Paulus berkata, hendaklah kamu terus menerus berulang-ulang dipenuhi, dalam hal ini dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, kita memikirkan tentang pekerjaan Roh Kudus, maka yang pertama-tama perlu kita ingat adalah
kita sudah jadi seorang Kristen, kita mungkin banyak dari kita saya percaya punya pengalaman, bisa ingat, oh kapan ya kira-kira saya bertobat, ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ngakui dosa-dosa saya, lalu kemudian menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Kapan itu kira-kira dimulainya? Ya, ada orang-orang yang ingat harinya secara persis. Ingat momennya, ingat peristiwanya, oh waktu KKR, oh waktu retreat, oh waktu doa pribadi, oh waktu mau mati overdosis, oh waktu mau bunuh diri, macam-macam. Hari itu kita ingat momen spesifik, kita bertobat lahir baru. Itulah hari pertama Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Ada bagi sebagian orang yang lain gak ingat yang gitu-gitu. Pokoknya saya ingat kira-kira ya masa remaja lah. Ya enggak tahu lah, mungkin SMP lah atau SMA lah atau waktu sekolah minggu lah. Saya ingat bagaimana Tuhan kemudian hari itu membimbing saya untuk berdoa, doa pengakuan dosa dan kemudian meminta Ia menjadi juru selamat. Itu hari di mana Roh Kudus mulai hadir dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya ketika kita merayakan kesekian tahun, kesekian kalinya perayaan Pentakosta adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidupnya itu makin dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus atau makin enggak? Itu menjadi sebuah refleksi. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, setelah sekian lama kita dikatakan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, pola hidup, pola kata, pola pikir kita, apakah makin sesuai, makin dipimpin, dipengaruhi Roh Kudus atau tidak? Itu menjadi PR untuk kita seumur hidup. Nah, dalam surat Efesus pasal kelima ini minimal ada 2 tanda. Ya, ada 2 area hidup kita yang bisa jadi tanda, jadi penanda. Kira-kira kita ini hidup dipimpin, dikuasai Roh Kudus atau tidak. Yang pertama adalah bicara soal penggunaan waktu. Ayat 15, 16, 17. Paulus bicara, kalau kita ini orang yang dikuasai Roh Kudus, kita ini bukan orang yang mabuk oleh anggur, maka salah satu penandanya adalah soal penggunaan waktu. Saya bacakan lagi ayat-ayat itu. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu adalah soal penggunaan waktu. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita ini hidup dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Bukan kalau kita bisa berbahasa roh. Kalau kita bisa bikin punya karunia-karunia ajaib, menyembuhkan, mengusir setan, ya, mujizat-mujizat, itu baru ada Roh Kudusnya. Kalau enggak bisa, enggak ada Roh Kudus. No. Karya Roh Kudus memimpin, menguasai kita pertama-tama bisa terlihat dari soal bagaimana kita memakai waktu kita. Nah, menarik sekali. Paulus memakai konsep waktu, menggunakan waktu itu adalah dengan kata yang bisa diterjemahkan beli atau tebus. Belilah waktu, tebuslah waktu. Ini jadi sesuatu yang aneh kan? Karena apa? Kita merasa kita itu beli waktu dari mana? Memangnya kita bisa nambah waktu, ngurangi waktu? Lalu membelinya pakai apa? Nah, maksud dari Paulus ketika ia berkata tentang belilah waktu, tebuslah waktu. Ini sekali lagi bicara soal konsep penguasaan. Siapa berkuasa? Hari ini kalau kita membeli barang, ya, misalnya satu hari dalam perjalanan, saya lihat ada satu kacamata yang bagus misalnya. Sudah begitu harganya murah. Saya lihat ini cocok buat saya, sesuai dengan kebutuhan saya. Maka lalu kemudian saya membelinya. Tadinya kacamata ini di bawah penguasaan si pemilik, dalam hal ini pemilik toko. Waktu ini masih di bawah kekuasaan pemilik toko, saya tidak bisa dengan seenaknya bawa dia pergi kemana-mana. Bawa dia pergi ke rumah saya, itu namanya maling, itu namanya mencuri, betul ya? Maka saya membelinya. Begitu saya membelinya menjadi milik saya, ada di bawah penguasaan saya. Sekarang saya bisa dengan bebas mau pakai kapan saja, mau bawa kemana saja, mau simpen di mana saja, ini di bawah kuasa saya. Oke. Atau konsep yang kedua, menebus. Zaman itu adalah zaman perbudakan.
Menebus itu sama tapi konsepnya, yaitu apa? Mengambil sesuatu atau seseorang jadi di bawah kuasa kita. Hari itu ketika kita misalnya punya seorang rekan, sama-sama bangsawan, pedagang, orang kaya, dia punya budak. Lalu kita tertarik untuk memiliki salah satu budaknya. Mungkin karena, kalau zaman itu ya, mungkin karena kecantikannya, ya, atau mungkin karena perawaannya yang gagah, kokoh, bagus untuk pekerjaan kasar di rumah kita dan lain sebagainya. Kita ingin memakai atau memiliki budak itu, maka kita menebusnya. Kita membeli, lalu dia tidak lagi di bawah kuasa tuannya. Sekarang setelah ditebus jadi di bawah kuasa saya. Lalu kemudian saya bisa melakukan apa saja terhadap dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu juga konsep yang sama. Menebus. Atau misalnya ketika saya ini sedang membutuhkan uang. Lalu saya menggadaikan atau misalnya saya berhutang sejumlah uang kepada orang lain. Ya, lalu kemudian untuk bisa mendapat uang itu, saya menitipkan sesuatu dari milik saya. Mungkin surat tanah saya, mungkin salah satu harta yang berharga di rumah saya tidak pengen jual. Saya titipkan harta ini kepadamu, ya. Lalu saya terima sejumlah uang. Barang itu tadinya milik saya. Tanah itu milik saya, kebun milik saya, budak milik saya. Tapi untuk sejangka waktu itu tidak lagi di bawah kuasa saya. Dipegang, dikuasai oleh si pemberi hutang. Betul ya? Konsep itu sampai hari ini masih bertahan. Dipegang, dikuasai oleh si pemberi hutang. Sampai waktunya tiba, saya punya uangnya, saya lunasin utang-utang saya kepada dia. Lalu kemudian jaminan itu saya tebus. Maka saya sekarang kembali menguasai barang atau orang itu yang sebelumnya saya jaminkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Paulus berkata orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satunya adalah ketika ia tidak membiarkan waktu-waktu hidupnya berjalan di luar kendalinya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus sebaliknya adalah orang yang bisa mengendalikan ini loh jalannya waktu kehidupan ini. Maksudnya mengendalikan itu bukan berarti memang berarti kita berkuasa ya, kapan mau mati, kapan mau hidup. Bukan. Tetap itu kalau yang namanya garis finish itu tetap ada di bawah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memperpanjang, tidak bisa memperpendek. Itu kuasa Tuhan. Nah tapi di kuota yang ada ini kan kalau kita tidak kendalikan, cenderung waktu-waktu hidup kita itu berjalan dengan liar, bukan? Betapa seringnya kita kadang-kadang lalu terucap ya, sudah sore, sudah malam, gak kerasa ya, waktu berlalu gitu aja. Nanti kira-kira kalau disuruh mengingat-ingat, tadi waktu-waktu yang ada itu dipakai buat ngapain, dipakai buat apa? Kadang-kadang kita bahkan lupa loh. Kita kadang-kadang bahkan gak ngerti lagi, gak ingat lagi. Waktunya tadi itu kita pakai buat apa saja. Kalau dipakai buat apa saja kita sudah lupa. Jangankan lalu kemudian kita diberi pertanyaan. Kira-kira waktu yang berlalu tadi berlalu dengan berguna, bermanfaat atau sia-sia? Wah, ngeri bukan? Hari ini kita punya waktu sebetulnya kan relatif sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 seperempat hari. Betul kan? Semua punya waktu yang sama. Yang beda cuman kuotanya. Ada yang sebulan sudah mati, ada yang 17 tahun sudah mati, ada yang di bawah 40 tahun sudah mati, ada yang sampai 100 tahun belum mati. Kuotanya saja yang beda. Tapi waktu per harinya, per tahunnya sama. Tapi masalahnya adalah tidak semua dari kita cukup bijaksana mengendalikan waktu-waktu itu. Banyak dari kita cenderung acap kali membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Membiarkan waktu berlalu begitu saja. Seakan-akan kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Tapi saya ingin lebih jauh selangkah lagi, jangan salah loh. Mengendalikan waktu, memakai waktu yang ada itu tidak selalu diuji, ditentukan oleh produktivitas. Kalau yang tidur
10 jam sehari, pasti jelas-jelas dia ini menggunakan waktu lebih tidak bijaksana daripada yang tidurnya cuma 4 jam sehari. Belum tentu. Jangan berpikir bahwa kalau yang ini yang cuma tidur 4 jam sehari ini pasti berarti penggunaan waktunya lebih bagus daripada yang tidurnya 10 jam. Belum tentu. Tergantung. Dia tidur 4 jam, 20 jamnya buat ngapain dulu? Yang jelas pasti bukan buat main game, karena itu tidak bicara produktivitas. Tapi misalnya dia bekerja nih, kerja 20 jam sehari. Saya katakan, dan ini mungkin mengejutkan, belum tentu yang kerja 20 jam sehari ini dinilai menggunakan waktu lebih baik daripada yang tidak 20 jam sehari. Karena di ayat 17 ada satu penandanya. Apa? Sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya menurut saya orang-orang yang workaholic, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kerja, dan kerja, belum tentu bisa disebut sebagai orang yang lebih bijak menggunakan waktu daripada orang yang tidak workaholic atau orang pemalas sekalipun. Belum tentu orang yang workaholic, gak bisa diomong orang yang workaholic ini lebih dikuasai, dipenuhi Roh Kudus dibanding yang ini. No, menurut saya sama buruknya. Bayangin kalau ada orang workaholic karena dia menganggap kerja itu adalah Tuhannya. Uang adalah Tuhannya. Prestasi jabatan kerja adalah Tuhannya. Kenapa workaholic? Kenapa kerja 20 jam sehari, 22 jam sehari? Karena takut. Ya, padahal depositonya sudah 10 miliar. Tapi dia takut kalau dia ngurangi jam kerja, dia takut lalu kemudian jadi melarat dan miskin. Tuhannya jelas adalah uangnya. Dan dia mengejar terus dengan cara kerja 20-22 jam sehari. Itu orang dipenuhi Roh Kudus? No. Itu orang jelas dia mabuk oleh anggur. Dalam hal ini anggurnya adalah harta bendanya. Salah. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan mabuk oleh anggur, penuhlah Roh Kudus. Gunakan waktu yang ada, tebus, kendalikan. Dan kita mengendalikannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu sekali lagi, hati-hati saudaraku, hati-hati. Mari kita coba memilah menilai. Ya, sudah 1 minggu berlalu dari minggu lalu. Ya, sudah 7 hari sama-sama menjalani Senin sampai Minggu. Ya toh? Sama-sama menjalani Senin 24 jam, Selasa 24 jam, sampai hari Minggu, hari ke-7. Ya, kita sama-sama menjalaninya dengan sesama manusia hidup. Tapi mari kita coba lihat, apakah saya ini menunjukkan diri sudah dipenuhi Roh Kudus ketika saya gunakan waktu-waktu yang 24 jam kali 7 hari kemarin. Apakah waktu-waktu itu saya pakai untuk menggenapkan kehendak Allah? Apakah waktu-waktu itu saya pakai untuk membuat nama Tuhan makin dipermuliakan? Karena memuliakan Tuhan jelas adalah kehendaknya yang nyata untuk hidup kita. Apakah saya memakai waktu-waktu kemarin 24 kali 7 itu ya dengan produktif, bukan hanya sekedar untuk mencari, mengumpulkan, menumpuk harta dunia, kenikmatan dunia, kesenangan karena hobi dan lain sebagainya. Apakah sekedar itu yang membuat saya menghabiskan waktu-waktu saya? Atau saya pakai waktu-waktu itu untuk menggenapkan kehendak Allah yang ujung-ujungnya memuliakan namanya? Ini menjadi pertanyaan penting. Kita boleh saja bukan orang yang bisa melakukan karunia rohani yang ajaib-ajaib. Saya tidak pernah mengusir setan, saya tidak pernah berbahasa roh, saya tidak pernah katakanlah bernubuat, saya tidak pernah melihat penglihatan ajaib ini dan itu. Oke. Tidak perlu kecil hati, tidak punya karunia rohani ajaib. Tapi pertanyaannya, apakah waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepadamu sudah kau gunakan sesuai kehendak Allah? Kalau itu terjadi, maka sebetulnya kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, penanda yang kedua adalah bicara soal apa? Penggunaan mulut. Atau bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama dan Tuhan. Penggunaan mulut ini loh. Hal yang kedua, tandanya dipenuhi Roh Kudus.
Maka dikatakan di dalam ayat 19 dan 20, ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus tidak ditunjukkan dengan berbahasa lidah kalau bicara komunikasi. Berbahasa roh, bahasa yang tidak pernah didengar oleh orang di dunia, yang tidak ada tata bahasanya, yang tidak bisa dibikin kamusnya. Ya, kalau vokal ini dan vokal itu nanti artinya apa? Nah, ya. Kalau 3 suku kata artinya apa? Tidak ada, karena ini namanya bahasa roh. Enggak seperti itu. Coba saudara belajar baik-baik bahasa roh, konsep bahasa roh, bahasa lidah. Khususnya dalam kejadian peristiwa sepanjang perjalanan gereja mula-mula di kitab Kisah Para Rasul. Sebetulnya tidak semua orang Kristen hari itu dicatat bisa berbahasa roh. Tidak setiap peristiwa orang bertobat, dibaptis lalu berbahasa roh. Tidak. Sedikit sekali kejadian-kejadian itu. Dan kejadian-kejadian di mana ada orang-orang tertentu setelah bertobat, dibaptis lalu dipenuhi bisa berbahasa roh. Itu ada kaitannya dengan perintah Tuhan, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. 4 area ini loh, di mana orang-orang tertentu dipilih Tuhan menjadi wakilnya. Yerusalem dimulai dengan para murid. Dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Bahasa rohnya, mereka ngomongnya bahasa Aram, didengar yang sana, bahasa Kapadokia, bahasa Efesus, Filipina atau macam-macam yang lain, dialek-dialek yang berbeda. Bahasa roh. Lalu kemudian ada kejadian yang lain, ada orang dibaptis lalu kemudian menerima kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan orang-orang Samaria, hasil pelayanan Filipus itu loh, ya. Mereka kemudian setelah dibaptis, dikunjungi oleh Petrus, mereka berbahasa roh. Tapi apakah dicatat semua orang Samaria berikutnya setiap kali dibaptis pasti berbahasa roh? Enggak. Kenapa hari itu mereka yang dibaptis bisa berbahasa roh? Supaya ini loh dibawa pulang kesaksiannya. Orang Samaria ini bener loh orang Kristen sama kayak kita. Ingat, orang Yahudi zaman itu nganggep orang lain yang non-Yahudi itu bangsa kelas bawah. Mereka tok yang paling mulia. Waktu sudah jadi Kristen, itu mindset masih dibawa. Kalau Kristennya darah Yahudi, itu Kristen level 1. Kalau Kristennya darah Samaria, itu level 2. Nanti kalau Kristennya darah kafir, non-Yahudi, non-Samaria, level 3. Maka Tuhan tidak mau terjadi kelas-kelas perpecahan di dalam gereja. Maka orang Samaria waktu dikunjungi oleh Rasul, dibaptis, mereka berbahasa roh. Supaya apa? Jadi bukti sama Kristen nih, sama levelnya, tidak lebih rendah dari orang Yahudi. Tapi sekali lagi, satu peristiwa itu, tidak terus menerus. Lalu bagian akhir Cornelius. Cornelius itu orang kafir, ya kan, perwira Romawi. Petrus sebetulnya tidak mau pergi ke rumahnya, merasa najis. Tapi orang ini akhirnya dikunjungi lalu kemudian bertobat. Setelah dibaptis, seisi rumahnya penuh Roh Kudus. Kenapa? Ditunjukkan, ini loh buktinya, orang non-Yahudi, non-Samaria pun bisa jadi Kristen tulen. Dengan cara apa? Waktu dibaptis nyatanya berbahasa roh juga. Jadi ini menjadi bukti. Orang Yahudi tidak boleh lagi memandang remeh orang non-Yahudi ataupun non-Samaria, ya, yang bertobat jadi Kristen. Sama levelnya. Jadi bahasa roh hari itu pun tidak berlaku untuk semua orang yang bertobat. Lah kenapa sekarang kita jadi merasa itu seperti penanda global, penanda generik. Kalau Kristen, kalau sudah dibaptis Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Enggak. Bahasa roh itu bukan tujuannya supaya kita punya semua. Enggak ada. Firman Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan kalau toh kamu bisa berbahasa roh, ya kalau tidak ada yang bisa menafsirkan di gereja tidak boleh berbahasa roh. Bahasa rohnya nanti di rumah aja sama Tuhan sendiri. Jangan pernah juga berpikir bahwa kalau berbahasa roh
dalam doanya lebih mujarab, doanya lebih didengar Tuhan. No, itu pengajaran sesat. Jangan berpikir ya pakai bahasa roh supaya itu pakai bahasanya Tuhan sendiri, lalu Tuhan lebih gampang ngerti, lalu kemudian Tuhan lebih tergerak mengabulkan. Nonsens, omong kosong. Tuhan itu bukan manusia. Saya walaupun keturunan Tionghoa tidak berbahasa ibu bahasa Mandarin. Kalau orang ngomong Mandarin 99% gak ngerti. Yang 1% kurang sedikit-sedikit ngerti. Iolsan itu ngerti lah ya. Maka kalau ngomong sama saya jangan pakai bahasa Mandarin. Loh, tapi itu kan saya. Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan mengatakan yang jadi pemisah antara kamu dan Allahmu. Ya, tuh tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinganya tidak kurang tajam mendengar. Yang jadi pemisah antara kamu dan Allahmu itu apa? Bahasamu? Bukan. Tapi dosamu. Maka jangan berpikir kalau pakai doa, pakai bahasa roh, itu lalu kemudian lebih dijawab Tuhan. Itu juga omong kosong. Berdoalah dengan bahasa manusia. Tuhan yang maha mendengar itu punya hikmat, punya bijaksana. Tidak perlu pakai bahasa Tuhan. Ya ini bahasa manusia ini juga Tuhan ngerti. Tuhan juga menyampaikan firman kepada kita dengan pakai bahasa manusia kok. Bukan bahasa enggak-enggak. Maka itu dalam bagian ini Paulus ngomong apa? Dipimpin Roh Kudus bukan berarti lalu kemudian berbahasa roh. Tapi cukup apa? Itu loh, mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, pengucapan syukur, ya. Bahasa-bahasa yang dimengerti oleh sesama, yang membangun dan kemudian bahkan menguatkan iman orang lain. Tidak harus berbahasa roh. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dua penanda ini saya berharap jadi bagian refleksi kita hari ini. Kita merayakan Pentakosta. Khusus untuk masa pandemi ini Pentakosta kedua kita. Kita rayakan secara online. Masih belum bisa beribadah secara onsite seperti dulu. Tapi walaupun kondisinya beda, penandanya tetap sama. Kalau engkau dan aku orang-orang yang dipenuhi dikuasai Roh Kudus, maka bagaimana dengan penggunaan waktu-waktu hidup kita? Apakah kita bisa kendalikan jalannya waktu itu? Ya, artinya apa? Tidak dibiarkan jalan liar. Pokoknya yang penting ngalir. Pagi ketemu pagi, Senin ketemu Senin, Januari ketemu Januari. Terus untuk apa? Gak tahu. Yang penting jalan. Apa kehendak Allah yang sudah kau genapi? Enggak mikir, enggak ngerti. Pokoknya jalan, pokoknya makan, pokoknya hidup. Bukan itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus menguasai waktu-waktunya, dia pakai untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus berbahasa roh, tapi dia memakai bahasa manusia sekalipun, tapi yang penting bisa membangun, menguatkan, menghibur, meneguhkan iman sesamanya. Ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Maka sekali lagi, bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Sudahkah kita betul-betul ya mengalami, menghadirkan dua tanda yang sederhana tapi penting itu terlihat dalam hidup kita? Selamat Hari Raya Pentakosta saudara. Biarlah kita kembali memberikan komitmen kita untuk hidup di bawah pimpinan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Hari ini secara khusus kami merayakan kembali hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kami orang percaya. Oh Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan-Mu. Karena kedua penanda yang baru kami bicarakan ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya seringkali kami gagal dan jatuh di sana. Dalam hal penggunaan waktu, entah berapa banyak waktu-waktu yang sebetulnya sudah kami lewatkan begitu saja. Kadang kami memakainya sesuai tujuan, fokus, tapi ternyata itu pun bukan tujuan Tuhan, tapi lebih kepada untuk mencapai tujuan kami pribadi. Kadang-kadang, bahkan tidak jarang, kami pun alpa, kami pun lalai mengendalikan lidah kami. Sehingga yang keluar dari mulut kami bukan hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang memuliakan Tuhan,
tapi justru yang sebaliknya. Karena itu tolong kami semua ya Tuhan, ketika kami hari ini merayakan kembali peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, termasuk hidup kami hari ini. Kami merindu ya Tuhan, di tengah masa yang tidak mudah, di tengah masa masih di bawah pengaruh pandemi ini, kami bisa makin bertanggung jawab, memakai waktu dan memakai lidah kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, sekali lagi pimpin dan tolong kami supaya kami bisa makin hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohonkannya. Amin. Saudara, dalam menjalani hari-hari, seringkali kita menemui masa-masa yang tidak mudah. Karena itu, mari kita mau terus datang berserah kepada Tuhan yang adalah sumber ketenangan dan juga sumber kedamaian. Karena Dialah Allah yang setia, Dia yang tidak akan pernah meninggalkan dan akan selalu hadir di setiap langkah kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih.
never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Mari angkat tinggi tanganmu bagi Dia. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Your presence never leave me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kepadamu Tuhan Allah pribadi yang setia, yang dari kekal sampai kekal tidak berubah. Kebaikanmu, cinta kasihmu, kemurahanmu, kasih sayangmu, kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Terima kasih, kepadamulah kami datang di akhir ibadah ini untuk sekali lagi membawa masa depan kehidupan kami dengan penuh iman, penuh pengharapan sekaligus keyakinan. Karena Engkau Allah yang setia itu senantiasa ada bersama-sama kami. Karena itu ya Tuhan, kami dengan penuh keberanian menyongsong hari esok dengan segala tantangan yang ada. Kami mau terus berjuang, kami mau terus berjalan, kami mau terus berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Dan kami mau menata kehidupan kami, mengisinya dengan segala hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Supaya hidup yang kami jalani menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan, sudah seminggu berlalu dari masa libur panjang kemarin. Kami mohon Tuhan yang terus akan memimpin, Tuhan yang akan terus menolong. Kami menantikan memang dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Kami khawatir keadaan akan memburuk, tapi kami mau tetap menaruh harapan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau sendiri akan menolong untuk setiap aparat yang bertugas, sehingga kondisi negeri kami boleh tetap terkendali dengan baik.
Dan kami terus memohonkan supaya vaksinasi boleh kembali berjalan dengan cepat, dengan lancar. Sehingga ya Tuhan, seluruh keadaan ini bisa menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi pekerjaan pekabaran Injil di berbagai tempat, khususnya di Indonesia ini, dengan kondisi pandemi ini, dengan kondisi kesulitan dalam ekonomi, dengan kondisi begitu banyak orang, begitu banyak keluarga, begitu banyak pribadi yang mungkin harus mengalami keputusasaan, menghadapi akan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka, bahkan kehilangan harapan. Kami rindu di saat-saat seperti ini, Injil, berita kabar baik itu boleh terus dikabarkan lewat berbagai macam platform, lewat berbagai macam kesempatan. Dan itu ya Tuhan boleh menjadi benih-benih yang tertabur di tempat-tempat di mana ia dibutuhkan, sehingga banyak jiwa boleh mendengarnya dan banyak jiwa boleh mendapat berkat. Kami berdoa bagi pelayanan multimedia di gereja kami yang sudah sepanjang lebih dari setahun terakhir kami kerjakan. Kami mohon Tuhan terus menolong supaya pelayanan ini bukannya menjadi berhenti, tapi justru bisa kami kembangkan dengan semakin baik. Dan kami berdoa untuk setiap materi, setiap berita firman Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah ditaruh di dalam kanal media sosial kami, termasuk juga pengajaran sekolah minggu. Semua itu Tuhan pakai untuk menjangkau pribadi-pribadi yang membutuhkan di tempat-tempat yang bahkan mungkin kami tidak pernah duga sebelumnya. Kepada mereka-mereka yang sedang berkeluh kesah, kepada mereka-mereka yang mungkin sedang merasa sendirian, kepada mereka-mereka yang sudah merasa tidak kuat lagi menghadapi hari esok. Biarlah semua materi-materi yang selama ini juga sudah kami kerjakan, biarlah itu boleh juga dipakai Tuhan menjadi alat yang hidup menjangkau setiap mereka di berbagai pelosok, di berbagai tempat. Dan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan sendiri dan menerima anugerah yang kekal itu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu bahwa segala jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia dia bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang akan menyempurnakannya dan Engkau yang akan memakainya untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian syukur kami. Ini kerinduan kami. Kami menyerahkan hari esok, baik kami pribadi, keluarga kami, bahkan juga untuk gereja dan bahkan bangsa dan negara ini. Tuhan yang beserta dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita kembalikan pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdiri bersama-sama menyanyikan doksologi. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kiranya damai sejahtera, anugerah, penghiburan dan kuat kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa akan memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu, memenuhi hidupmu, memimpinnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara, ibadah kita sampai di sini. Tetap semangat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita ketemu dalam ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.